Halo pemirsa Indonesia Petang kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan inews.id. Saya Aprilia Putri, inilah Indonesia Petang hari ini selengkapnya. Kita awali dari ibu kota, pemirsa. Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku terkait video viral mobil ambulans dikejar petugas. Aksi terjadi saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu polisi mengamankan 69 kendaraan yang diduga milik perusuh saat aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat 13 Oktober. Kendaraan roda 2 tersebut ditinggalkan pemiliknya saat aksi demo berlangsung ricuh. 3 anggota kami yang ditangkap karena diduga terlibat dalam kerusuhan saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan 8 Oktober lalu dibawa ke Jakarta. Ketiganya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Barreskrim Mabes Polri setelah resmi menyandang status sebagai tersangka. Pemirsa, Polda Metro Jaya memulangkan 564 remaja dan anak-anak yang terlibat dalam aksi anarkis saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di ibu kota beberapa hari lalu. Proses pemulangan ratusan anak-anak tersebut setelah pemeriksaan rapid test dan harus dijemput orang tuanya masing-masing. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang memantau langsung kericuhan pasca unjuk rasa kemarin menyatakan ada keterlibatan kelompok anarko dalam kerusuhan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak boleh. Di Makassar, sejumlah orang tua juga menangis saat menjemput anaknya di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Mereka adalah para demonstran yang dipulangkan polisi setelah mengikuti tes rapid dan hasilnya non-reaktif. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyayangkan aksi massa yang berujung ricuh saat demonstrasi penolakan. Pikirkan. Pemirsa, draft Undang-Undang Cipta Kerja sudah diserahkan DPR kepada Presiden Joko Widodo. Naskah diserahkan Sekjen DPR RI kepada perwakilan pemerintah di kantor Sekretariat Negara. Seorang pemuda tanggung terjatuh hingga terlindas minibus. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Sebuah sedan hangus terbakar di Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Berusaha menumpang mobil bak terbuka yang melintas di Jalan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Seorang pemuda tanggung terjatuh dan terlindas minibus yang melaju di belakang mobil bak. Beruntung meski sudah badannya telah berada di kolong kendaraan, namun remaja tersebut dikabarkan selamat. Pemirsa, dipicu sakit hati, seorang pemulung di Bandung Barat memukul kepala warga dengan balok kayu. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan pelaku akhirnya bisa diringkus. 4 kru helikopter Polda Sulawesi Tenggara disanksi disiplin. Mereka dinilai melanggar prosedur terbang rendah helikopter untuk membubarkan unjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tenggara. Pemirsa, seorang wanita menyelundupkan sabu dalam lapas di Blitar, Jawa Timur. Sabu dimasukkan dalam pasta gigi. Diduga sabu akan diedarkan pada penghuni lapas. Sejumlah rumah makan di ibu kota mulai melayani pengunjung makan. Kembali di Indonesia Petang, pemirsa, puluhan warga di Makassar mengamuk dan nyaris menghakimi dokter rumah sakit Wahidin Sudirohusodo saat hendak mengambil paksa jasad keluarganya. Aksi tersebut lantaran pihak rumah sakit hendak menguburkan jasad keluarganya dengan protokol COVID-19. Pemirsa, pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Yang terkini, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan AstraZeneca Inggris untuk menyuplai 100 juta vaksin ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Bashir memastikan harga vaksin corona sekitar 200.000. Pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan bahwa Sinovac menjual kepada Brasil dengan harga 1,96 US dollar atau setara Rp29.000. Pemerintah terus mengupayakan percepatan pengadaan vaksin COVID-19. Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN saat ini tengah berada di Inggris untuk membawa 50 juta vaksin pertama dari 100 juta yang dipesan. Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta resmi mengatur ketentuan soal kewajiban penumpang menggunakan masker di dalam mobil. Jika tidak, akan ada denda.
Sejumlah rumah makan di ibu kota sudah bisa melayani pengunjung untuk makan secara langsung di tempat setelah Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi mulai 12 Oktober lalu. Namun, sejumlah pemilik warung mengeluh lantaran masih sepinya pembeli. Selama 11 tahun menghilang, bocah asal Sragen, Jawa Tengah akhirnya Bagi pemirsa yang hobi goes, dalam rangka menyambut ulang tahun MNC Group ke-31, MNC mengadakan MNC 31 Virtual Ride. Daftarkan diri kalian melalui aplikasi 99 Virtual Race. Ada dua kategori yaitu Fun Ride 31K dan Vision Ride 100K. Dilakukan pembayaran sesuai dengan kategori yang dipilih. Dengan mengikuti MNC 31 Virtual Ride, kalian telah berdonasi melawan COVID-19 bersama MNC Peduli. Pendaftaran dibuka mulai 19 Oktober, kuota terbatas. Informasi lebih lanjut cek Instagram @MNCFest2020. Informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri mohon undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.